Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Salmatun Naimah dengan NIM H54012010004 dari Sikisya A2 akan mempresentasikan tentang sistem dan prosedur dari ijarah, qard, dan wadiah. Sistem dan prosedur dari prinsip ijarah, yaitu al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang artinya menurut bahasa adalah al-iwad atau ganti dan upah. Ulama Hanafiyah berpendapat ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti, sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Sesuai dengan transaksi Fatwa MUI tentang pembiayaan ijarah nomor 9 DSN MUI ke-6 tahun 2000, tentang transaksi dengan akad ijarah telah diatur. Tujuan dari penyewaan barang atau aset tersebut haruslah jelas dan telah diketahui sebelumnya. Syarat ijarah yaitu kedua pihak yang melakukan transaksi ijarah sudah dewasa atau balik dan berakal, tidak mabuk, tidak dalam paksaan siapapun, barang jelas adanya, barang halal sesuai dengan syariat, barang menjadi hak mu'jar atas seizin pemilik, manfaat yang didapat harus jelas dari awal. Landasan hukum dari ijarah yaitu Quran Surat At-Tolaq ayat 6 yang berbunyi, tempatkanlah mereka, para istri, di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka dan menyempitkan hati mereka. Dan Quran Surat Al-Qasas ayat 26 dan 27. Lalu berikut adalah skema pembiayaan dari ijarah. Nah, ijarah sendiri ini adalah bisa kita bilang adalah sewa menyewa dalam Islam ya. Dan yang pertama yaitu nasabah atau mustajir datang kepada mu'jir untuk melakukan pesan objek sewa, yaitu kayak memberikan bahwa dia akan menyewa barang apa, untuk apa, dan selain sebagainya. Lalu mu'jir bank akan membeli objek sewa jika dirasa akan meng-ACC nasabah tersebut, dan akhirnya setelah datang ke supplier atau penjual, dibelilah oleh bank, dan makjur atau objek sewanya akan menjadi kepenuhan hak milik dari bank. Lalu akan terjadi transaksi ataupun akad ijarah oleh nasabah atau mustajir bersama mu'jir, lalu akhirnya objek sewa akan diberikan kepada nasabah atau mustajir untuk disewakan, diambil manfaatnya, lalu nasabah ini akan memberikan bayar sewa kepada bank. Sistem dan prosedur dari prinsip qard. Qard ini adalah pinjaman dana tanpa imbalan apapun, dan dari peminjam akan mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus maupun cicilan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Qard dalam Islam bertujuan untuk tolong-menolong dan bukan untuk mengambil dari keuntungan. Riba qard adalah hasil keuntungan yang didapatkan dari tambahan pembayaran pokok pinjaman yang disyaratkan oleh peminjam, sehingga pemberi hutang akan mendapatkan kelebihan dari si penerima utang. Lanjut ke syarat dan rukun qard. Syarat dan rukunnya ada 5, yaitu peminjam atau muqtarid sudah balik, berakal waras, dan tidak mahjur. Yang kedua, pemberi pinjaman atau muqrid mempunyai kecakapan dalam menggunakan hartanya. Yang ketiga, barang atau utang, itu harus bisa diakad salamkan. Yang keempat, perbankan syariah. Qard ini dijalankan sebagai fungsi sosial dan bukannya mencari keuntungan. Yang kelima, ijab kabul atau syigat harus dilakukan dengan jelas dan dapat dipahami oleh kedua pihak. Ketentuan umum dari qard yaitu al-qard adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang membutuhkan. Nasabah al-qard wajib mengembalikan pokok pinjaman sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. 3. Biaya administrasi akan ditanggung oleh nasabah. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah jika diperlukan saja. Yang kelima yaitu tambahan ataupun sumbangan dari nasabah secara sukarela diperbolehkan selama tidak diperjanjikan di dalam akad. Yang keenam yaitu LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus sebagian ataupun seluruhnya dari kewajiban nasabah jika diketahui oleh LKS terdapat ketidakmampuan. Lalu dari mana sumber dana qard ini? Yang pertama adalah dari bagian modal lembaga keuangan syariah. Yang kedua dari keuntungan lembaga keuangan syariah yang sudah disisihkan. Yang ketiga adalah dari lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran dari infaknya kepada lembaga keuangan syariah.
Fungsi dari Qord adalah membantu nasabah yang sedang membutuhkan dana cepat dan membutuhkan yang mendesak. Qord ini menjadi pembeda antara bank konvensional dengan bank syariah. Misi sosial ini dapat meningkatkan loyalitas dan citra positif dari bank syariah kepada masyarakat. Lanjut lagi ke macam-macam Qord. Macam-macam Qord itu ada dua, ada akad Qord yang berdiri sendiri dan hanya bermaksud sebagai tujuan sosial. Yang kedua adalah akad Qord yang terjadi sebagai sarana untuk melengkapi transaksi lain. Pengakuan dan pengukuran Qord. Berdasarkan OJK, pinjaman Qord diakui sesuai dengan besarnya jumlah yang dipinjamkan pada saat transaksi. Tidak ada kelebihan apapun. Yang kedua, biaya administrasi, bonus, dan ataupun upah ujroh yang dananya bersumber dari modal bank diakui sebagai pendapatan operasional lainnya. Lalu, biaya administrasi yang berasal dari dana pihak ketiga diakui sebagai pendapatan utama lain dan hasilnya kemudian akan dibagi sesuai dengan besar jumlah yang diterima. Penyajian dari Qord diatur oleh OJK, yaitu pinjaman Qord yang bersumber dari modal bank dan dana pihak ketiga disajikan dalam pos pinjaman. Sedangkan penyisihan penghapusan aset pinjaman Qord disajikan sebagai pos lawan atau kontra account dari pinjaman Qord. Kegunaan Qord dalam perbankan syariah, yaitu sebagai pinjaman tunai dari kredit syariah, pinjaman untuk keperluan haji, pinjaman karyawan bank, dan untuk pengusaha kecil. Landasan hukum Qord berada dalam surat Al-Baqarah ayat 245 dan 280. Sistem dan prosedur dari prinsip wadiah. Sekarang kita udah masuk ke wadiah. Wadiah adalah titipan. Wadiah berasal dari wada syai'ah yang artinya meninggalkan atau menitipkan barang kepada orang lain yang sanggup untuk dititipkan. Dalam ekonomi syariah, wadiah ini adalah titipan nasabah yang harus dikembalikan sewaktu-waktu sesuai dengan keinginan dari penitip. Wadiah merupakan akad tabarruat atau tolong-menolong dan saling membantu, dan bukan merupakan akad dari profit ya, jadi dia termasuk non-profit. Bisa menjadi akad muawadah atau transaksi pertukaran dan tijaroh, transaksi motif profit jika disepakati ada skema bisnis, baik itu dari jual beli manfaat barang sewa atau dari fasilitas yang digunakan dari barang penitipan tersebut. Lalu jenis wadiah. Jenis wadiah terbagi menjadi dua, yaitu wadiah yad domanah dan wadiah amanah. Wadiah yad amanah ini tidak mempergunakan barang titipan. Seperti contohnya ada safe deposit box di bank syariah. Lalu wadiah yad domanah, di mana titipannya dapat dimanfaatkan oleh pihak bank ataupun pihak yang dititipkan. Di wadiah yad domanah ini terjadi tahawul al-aqd atau perubahan akad dari yang tadinya titipan menjadi pinjaman. Rukun dari wadiah ada 5, yaitu adanya ijab qabul. Lalu yang kedua, harta atau barang yang dititipkan harus halal. Yang ketiga, hanyalah barang yang bisa disimpan. Yang keempat, barang yang memiliki nilai atau qimah. Yang kelima, orang yang menitipkan barang, orang yang dititipkan, wadiah atau barang yang dititipkan, dan juga ijab qabul harus ada untuk melakukan wadiah ini. Syarat dari wadiah, keduanya harus berakal, baik dari pihak yang menitipkan ataupun dititipkan. Yang kedua, pihak telah balik dan mumaiz. Yang ketiga, harta atau barang yang dititipkan harus bisa diterima secara fisik. Faktor batalnya akad wadiah yaitu ada salah satu yang meninggal, lalu adanya pengembalian barang, adanya yang terjadi kondisi koma, dan hilang akal. Lalu yang keempat, terjadi hajar atau legal restriction, di mana terjadi kebangkrutan pada bank. Yang kelima, ada pemindahan kepemilikan tanpa persetujuan dari pemilik barang tersebut. Landasan hukum wadiah terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 283 dan juga di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58. Skema dari wadiah ini ada pertama, skema wadiah yad domanah. Yang pertama ini tanpa adanya perubahan akad, jadi hanya pure titipan, maka muwaddi atau penitip akan memberikan kepada mustauda atau penyimpan dari barang tersebut kepada bank, akan melakukan akad wadiah yad domanah dulu, melakukan persetujuan, lalu setelah terjadi transaksi atau akad, maka barangnya dari penitip akan diberikan kepada bank. Lalu
jika diperlukan atau jika terjadi tadi diminta transaksi bisnis, maka akan penitip ini membayar biaya penitipan kepada bank. Selanjutnya, skema wadiah yadomana, terjadi perpindahan akad ya dari akad titipan kepada akad pinjaman. Dari penitip akan melakukan akad wadiah yadomana bersama dengan penyimpan, lalu setelah disepakati akan menitipkan barangnya kepada penyimpan, lalu barang yang disimpan oleh bank ini akan dilakukan pemanfaatannya, baik dunia usaha ataupun mengelola dana ya dari yang sudah dititipkan, lalu akan dapat hasil dan hasilnya ini akan memberikan bonus kepada penitip dan juga memberikan margin atau keuntungan bagi penyimpan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.